Banyak yang lagi ngerasa tender, diantaranya intimate, loving, wow, warm-hearted, sympathetic, touch, kind, soft. Oke, berarti banyak yang sedang merasa positif hari ini. Ada juga yang sedang semangat, ada yang sedang happy, ada yang sedang sedih. Tapi tidak ada yang memilih angry atau scared. Malah ada yang di tengah-tengah. Ya, saat kita pergi ke tempat baru, misal ya, selalu ada perasaan was-was, ya, tidak pasti karena belum kenal. Diingat lagi nih kamu kelas 99 yang baru, takut ketemu dari kelas yang lain yang belum kenal gitu kan. Namun perasaan itu akan sedikit teratasi jika kita memegang alamat yang jelas. Apa itu? Ketika kita bisa mengenali apa yang kita rasakan, kemudian mengakuinya nih, dengan cara kamu menempelkan di posisi tadi, itu adalah salah satu cara kamu mengakui perasaanmu. Butuh pengakuan, butuh validasi, bahkan perasaan kita sendiri. Ya, jadi bukan tadi kalian ceritanya memetakan. Ketika kalian berdiri, masing-masing mengambil satu atau dua stiker, menempelkan di salah satu 6 emosi dasar tadi yang banyak turunannya, itu kalian sama saja dengan memetakan perasaan yang sedang kalian rasakan. Jadi next time kamu juga boleh punya peta emosi sendiri. Buat jurnal. Ya, jurnal dikit masing-masing. Gak perlu laporan Lupinti. Ya, itu mungkin buat beberapa teman akan membantu lebih mengenal dan mengakui emosi yang dia rasakan, bisa memvalidasi emosi yang dia rasakan, sehingga dia tidak perlu lagi menyangkal. Ya, sebagian besar, hampir semua malah sudah bisa memetakan emosinya sendiri. Nah, sekarang masuk ke self regulation atau self management, ngaturnya itu. Kenapa perlu diatur atau perlu dikelola? Karena berlebihan biasanya. Tapi ada kalanya nih, ambil contoh ya, ada kalanya teman trigger, bikin kita marah gitu kan. Nah, bagaimana ketika itu terjadi? Maka perlu dikelola supaya apa? Menghindari konflik. Biasa gitu ya kan? Ya. Gimana menghindari konflik? Salah satu caranya adalah gimana? Harus ada penengah misalnya. Tapi kan tidak selalu terjadi nggak? Situasi, kondisi tidak akan mungkin selalu sesuai settingan kita. Ya, bisa jadi ketika kamu ke-trigger marah sama temen yang lain, basic kita lagi nggak ada di samping kita, yang biasa jagain kita, bumper kita misal. Ya kan? Maka kita harus bisa kelola emosi kita sendiri. Semuanya harus belajar. Kenapa? Karena kita makhluk sosial, akan sering berinteraksi dengan orang lain. Keterampilan ini sangat diperlukan dan mendasar. Ya, gitu. Skill ini harus dipelajari semua orang. Oke, kita masuk ke sini. Name it, apa tuh? Namai. Maksudnya emosinya namai, gitu ya. Tadi tuh teman-teman udah. Kendali. Ini teman-teman. Untuk dapat mengendalikan otak kita harus menamai dan mengenalinya dengan baik. Kemudian saat kita menamai dan mengenali, maka otak neokorteks kita yang bekerja, bagian otak ini bekerja secara logis dan penuh pertimbangan. Neokorteks nih, bagian kamu mikir, ini bener gak sih? Apa salah ya? Ya, kita punya yang namanya otak reptil teman-teman. Kenapa disebutnya otak reptil? Ya, otak reptil ini modenya cuma dua, fight or flight, tempur atau kabur. Ada bagian otak kita, otak manusia reptil itu pengaruhnya ke survival instinct. Itu makanya disebut otak reptil. Bukan berarti benar-benar si reptil itu ada di otak kita, ya. Tapi cara kerjanya seperti reptil. Gimana? Dia cuma ada dua mode switchnya, fight or flight. Fight itu apa? Ketika kamu ada menemui sebuah rintangan, mau hadapi langsung apa kabur, gitu. Modenya cuma dua itu. Kira-kira menurut kalian mode fight, tempur atau kabur itu
itu slide bukannya terbang bukan. Ya, tapi maksudnya di sini kabur lah ya. Melarikan diri. Ada proses berlogika nggak menurut kalian? Ada. Adakah? Dilihat kembali. Neokortex, limbik, reptil posisinya sama tidak? Berbeda. Jadi kemungkinan dia memproses sesuatu secara logika boleh nggak ya atau benar nggak ya? Itu sangat kecil. Maka dia modenya hanya 2. Ketika otak reptil ini yang bekerja, biasanya teman-teman, kita tidak punya waktu untuk memikirkan tindakan kita lagi. Nah ini, yang sekarang akan kita pelajari adalah teman-teman, tekniknya dari Dr. Dan Siegel's Hand Model of the Brain. Ada beberapa teknik, tapi kita pelajari satu teknik ini dulu. Tekniknya adalah, coba kita buka 5 jari tangan kita. Boleh kanan, boleh kiri. Mana? Ya. Biar kelihatan sampai belakang ya. Nih. Jari kelingking adalah problem solving. Problem solving itu dalam bahasa Indonesia pemecahan masalah. Kemudian jari manis regulation. Regulation itu manajemen diri, regulasi, manage, ya. Self control, kendali diri, kontrol diri, yang tengah, ya. Makanya kalau kamu begini, mohon maaf, itu berarti kamu kontrol dirinya lepas, ya. Itu simbolik kan? Ini ya, ini self control. Kebaca nggak sampai belakang? Ya, self control. Dalam bahasa Indonesia kendali diri. Jadi kalau kamu kayak gitu ke temennya, itu menandakan kamu lepas kendali dirimu, gitu. Ya. Kemudian logika yang ini, dan jempolnya, our thumb is the limbic system, the primary emotion center and brain. Jadi otak tengah itu adalah otak emosi kita, si limbik itu. Pergelangan tangan ini ya, mewakili batang otak, bagian paling primitif yang mengatur. Jadi dia si otak reptilnya nih, ini. Kalau dilihat dari proporsi kan paling besar ya. Tapi sebenarnya otak reptil kalau tadi digambar otaknya dia paling kecil ya. Tapi ketika emosi yang berbicara sulit dikendalikan, maka ini teman-teman, apa fungsinya jari emang bisa mengendalikan emosi kita? Ada yang tahu